Shalom, selamat datang pada ibadah umum Gereja Kristen Oikumene di Indonesia, Jemaat Depok 1. Berikut ini adalah penekanan warta jemaat sepekan. Pada ibadah umum Minggu pukul 6 akan dilayani oleh hambanya Pendeta Martinus R. Haurisa, STH, Pendeta Gembala Sidang GKO Depok 1. Pada ibadah umum Minggu pukul 9 akan dilayani oleh hambanya Pendeta John Patar Situmeang, MTH, Pendeta Non Gembala Sidang GKO Depok 1. Ibadah sekolah minggu akan dilaksanakan pada Minggu 20 November 2022 pukul 7.30 WIB. Persiapan mengasuh sekolah minggu akan dilaksanakan pada Minggu 20 November 2022 pukul 11.00 WIB. Latihan Natal sekolah minggu akan dilaksanakan pada Minggu 20 November 2022 pukul 11 sampai 14.30 WIB. Pengasuh sekolah minggu mengadakan aksi menu dengan sistem PO. Pemesanan makanan dapat dilakukan dengan menghubungi Kak Titi, dan pengambilan makanan dapat dilakukan pada hari Minggu 27 November 2022. Ibadah remaja taruna akan dilaksanakan pada Minggu 20 November 2022 pukul 7.30 WIB di lantai 2 gereja. Persiapan pengajar Remtar akan dilaksanakan pada Jumat 25 November pukul 20.00 WIB. Ibadah Youth Pemuda akan dilaksanakan pada Minggu 20 November 2022 pukul 17.00 WIB di ruang ibadah utama GKO Depok 1. Latihan paduan suara Komisi PW akan dilaksanakan pada Minggu 20 November 2022 pukul 19.00 WIB. Latihan paduan suara Komisi Pelpri akan dilaksanakan pada Selasa 22 November pukul 19.00 WIB di gereja. Ibadah tutup tahun Komisi Pelpri akan dilaksanakan pada Sabtu 26 November 2022 pukul 19.00 WIB. Komisi Pekabaran Injil mengundang seluruh jemaat untuk dapat ambil bagian dalam kegiatan persekutuan doa jemaat yang akan dilaksanakan pada Sabtu 26 November 2022 pukul 19.00 WIB di gereja. Ibadah rumah tangga akan dilaksanakan pada Rabu 23 November 2022 pukul 19.00 WIB di gereja. Sakramen Perjamuan Kudus akhir tahun akan dilaksanakan pada Minggu 4 Desember 2022 pukul 6 dan 9 WIB di gereja. RMJT 2023 akan dilaksanakan pada 18 Desember 2022. Mari dukung dan doakan rencana pengadaan alat amplifier gitar Boss Cube Street Battery Powered Stereo. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun pada 20 sampai 26 November 2022. Tuhan Yesus memberkati. Persembahan dan persepuluhan pada ibadah hari ini dapat diberikan melalui kotak persembahan di gereja atau melalui transfer menggunakan QR Code GKO Depok 1 atau transfer rekening operasional bendahara melalui Bank BNI. Dapatkan informasi sepekan secara lengkap melalui warta jemaat digital yang dibagikan melalui WhatsApp. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat datang pada ibadah umum Gereja Kristen Oikumene di Indonesia, Jemaat Depok 1. Berikut ini adalah penekanan warta jemaat sepekan. Pada ibadah umum Minggu pukul 6 akan dilayani oleh hambanya Pendeta Martinus R. Haurisa, STH, Pendeta Gembala Sidang GKO Depok 1. Pada ibadah umum Minggu pukul 9 akan dilayani oleh hambanya Pendeta John Patar Situmeang, MTH, Pendeta Non Gembala Sidang GKO Depok 1. Ibadah sekolah minggu akan dilaksanakan pada Minggu 20 November 2022 pukul 7.30 WIB. Persiapan mengasuh sekolah minggu akan dilaksanakan pada Minggu 20 November 2022 pukul 11.00 WIB. Latihan Natal sekolah minggu akan dilaksanakan pada Minggu 20 November 2022 pukul
12 sampai 14.30 WIB. Pengasuh sekolah minggu mengadakan aksi minggu dengan sistem PO. Pemesanan makanan dapat dilakukan dengan menghubungi KI dan pengambilan makanan dapat dilakukan pada hari Minggu 27 November 2022. Ibadah remaja taruna akan dilaksanakan pada Minggu 20 November 2022 pukul 7.30 WIB di lantai 2 gereja. Persiapan pengajar Remtar akan dilaksanakan pada Jumat 25 November pukul 20.00 WIB. Ibadah Youth Pemuda akan dilaksanakan pada Minggu 20 November 2022 pukul 17.00 WIB di ruang ibadah utama GKO Depok 1. Latihan paduan suara Komisi PW akan dilaksanakan pada Minggu 20 November 2022 pukul 19.00 WIB. Latihan paduan suara Komisi Pelpri akan dilaksanakan pada Selasa 22 November pukul 19.00 WIB di gereja. Ibadah tutup tahun Komisi Pelpri akan dilaksanakan pada Sabtu 26 November 2022 pukul 19.00 WIB. Komisi Pekabaran Injil mengundang seluruh jemaat untuk dapat ambil bagian dalam kegiatan Persekutuan Doa Jemaat yang akan dilaksanakan pada Sabtu 26 November 2022 pukul 19.00 WIB di gereja. Ibadah rumah tangga akan dilaksanakan pada Rabu 23 November 2022 pukul 19.00 WIB di gereja. Sakramen Perjamuan Kudus akhir tahun akan dilaksanakan pada Minggu 4 Desember 2022 pukul 6 dan 9 WIB di gereja. RMJT 2023 akan dilaksanakan pada 18 Desember 2022. Mari dukung dan doakan rencana pengadaan alat amplifier gitar Boss Cube Strict Battery Powered Stereo. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun pada 20 sampai 26 November 2022. Tuhan Yesus memberkati. Persembahan dan persepuluhan pada ibadah hari ini dapat diberikan melalui kotak persembahan di gereja atau melalui transfer menggunakan QR Code GKO Depok 1 atau transfer rekening operasional bendahara melalui Bank BNI. Dapatkan informasi sepekan secara lengkap melalui Warta Jemaat Digital yang dibagikan melalui WhatsApp. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mempersiapkan ibadah kita. Sebelumnya mohon perhatian bagi Bapak Ibu sekalian untuk menjaga ketertiban dan kenyamanan bersama. Mohon yang membawa HP untuk silent atau menonaktifkan HP-nya. Coba diperiksa masing-masing kembali HP-nya. Untuk yang membawa anak-anak, untuk orang tua, mohon dijaga dengan baik supaya tidak bolak-balik di depan. Bapak Ibu yang ingin ke toilet, dipersilakan melalui pintu sebelah kanan dari saya. Dengan kondisi COVID
sekarang yang meningkat, mohon Bapak Ibu tetap menjaga prokes dengan ketat. Jadi mungkin nanti setelah salaman dipersilakan cuci tangan atau memakai hand sanitizer. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita bagi Allah. Kita bersaat teduh dimulai. Jemaat kami undang bangkit berdiri, kita menyambut firman Tuhan, kita angkat satu pujian dari NKB 8 bait pertama dan kedua, Abadi Tak Nampak. Bapak Ibu, Saudara, kita akan habiskan ibadah kita pada pagi ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih setianya sampai selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Salam kepadamu dari segala orang kudus. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai rohmu. Sejahtera kita sekalian. Amin. Saudara-saudara jemaat, mendasari kebaktian kita hari ini, firman Tuhan mengatakan seperti yang tertulis dalam Yeremia 23 ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Selamanya,
kita merendahkan diri di bawah hukum Taurat menurut Matius 22 ayat yang ke-37 sampai 40. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Oleh karena hukum Allah menegaskan segala kesalahan dan dosa kita, maka sepatutnya kita merendahkan diri di hadirat Allah dengan mengaku dosa kita. Kita mengaku dosa secara pribadi. Marilah kita selaku gereja mengaku, Allah yang Maha Kudus, kami mengaku dosa atas kesalahan kami terhadap-Mu. Ampunilah kami. Atas kejahatan yang kami lakukan, atas perlakuan buruk sengaja maupun tidak, yang kami biarkan terjadi di rumah, gereja dan di tengah komunitas bangsa. Atas pikiran-pikiran yang tak benar, yang merusak hidup dan persekutuan kami. Atas kesalahan kami menjadi teladan dan damai bagi semua kami. Kasihanilah kami dan ampunilah kami. Tolong hidup kami agar sanggup menunjukkan kepada dunia terang-Mu. Yesus Kristus. Demi Yesus Kristus, sebelum susah kami. Bapak Ibu Saudara, kami undang untuk berdiri. Sidang jemaat yang terkasih, dengarlah berita anugerah dari Tuhan yang tertulis dalam Yeremia 33 ayat 8 yang berbunyi demikian. Aku akan mentahirkan mereka
dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku, dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Bagi saudara yang mengaku dosanya dengan tulus kepada Allah, maka pengampunan Allah tersedia baginya, dan ia sendiri berkata, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jemaat silakan duduk kembali. Dengan demikian kita hidup dalam suatu hidup yang penuh dengan kelimpahan kasih Allah yang disebut hidup baru. Dengarlah petunjuk hidup baru yang terdapat dalam Mazmur 11 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Sebab Tuhan adalah adil dan Ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajah-Nya. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah. Amin. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Sebagai jemaat Tuhan Yesus Kristus dalam satu persekutuan dengan segala jemaat dari segala abad dan tempat, marilah kita mengucapkan bersama-sama pengakuan iman yang am dan rasuli dengan berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, milik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Umat silakan duduk. Kita akan memberi persembahan syukur. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan cara memberikan persembahan kita yang akan dipergunakan untuk penyelenggaraan pekerjaan Tuhan di dunia ini. Sambil mengingat kata Alkitab dalam Mazmur 116 ayat yang ke-17, demikian firman Tuhan. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan.
kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa di sorga, kami bersyukur karena Engkau telah melibatkan kami dalam pekerjaan-Mu melalui persembahan yang telah kami persembahkan, yang berasal dari berkat-Mu juga. Ajar kami menggunakan dengan baik yang masih ada pada kami. Kiranya persembahan kami akan membawa hormat dan kemuliaan bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan berdiam sejenak. Kita ada kesaksian pujian dari paduan suara Komisi Pelayanan Wanita. Dipersilakan.
Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Komisi Pelayanan Wanita yang telah memberikan pujian yang terindah. Bapak Ibu Saudara, mari persiapkan hati untuk mendengarkan firman Allah. Kita bernyanyi dari Kidung Kesan 521 bait yang pertama dan kedua, Kaulah ya Tuhan, surya hidupku. Mari kita berdoa. Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, kami tinggikan Engkau pada saat ini Bapa lewat pujian kami. Dari hati kami yang paling dalam, sungguh Engkau Allah yang layak ditinggikan dan dimuliakan. Pada saat ini Bapa, sabdamu yang mengubahkan kami akan kami baca dan renungkan. Biarlah Tuhan tetap bertahta dan berkuasa, menaungi seluruh jemaat-Mu, menaungi hamba-Mu yang akan menaburkan firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan di tengah kami yang mendengarkan. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Tuhan menyertai saudara. Rohnya mengurapi Engkau. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita sama-sama membuka kitab Yeremia pasal 23 ayat 1 sampai 6. Bila sudah dapat, saya undang untuk bangkit dan berdiri. Yeremia pasal 23 ayat 1 sampai 6. Kita baca bersahut-sahutan, berganti-gantian. Saya ayat yang ganjil, jemaat terkasih ayat yang genap. Judul perikop, janji tentang tunas Daud yang adil. Celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaanku hilang dan terserak. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah Israel. Ada para gembala yang membagikan Daud. Kamu telah membiarkan kambing dombaku terserak, dan kamu tidak peduli. Ketahuilah aku akan membalaskan kepadamu perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku sendiri akan mengumpulkan sisa-sisa kambing dombaku dari segala negeri kemana aku mencerai beraikan mereka. Dan aku akan membawa mereka kembali ke padang mereka. Mereka akan berkembang biak dan bertambah banyak. Aku akan mengangkat atas mereka gembala-gembala yang akan menggembalakan mereka, sehingga mereka tidak takut, tidak terkejut, dan tidak hilang seekor pun. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Dan zamannya Yehuda akan dibebaskan, dan Israel akan hidup dengan tentram. Inilah namanya yang diberikan orang kepadanya, Tuhan keadilan kita.
Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan berkata, yang berbahagia ialah mereka yang membaca dan merenungkan firman Allah dan memelihara dalam kehidupannya. Haleluya. Silakan duduk kembali. Shalom. Apa kabarnya Bapak Ibu Saudara? Betul ya, luar biasa ya. Hari ini, besok, sampai kapanpun Yesus luar biasa di hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di Minggu Pentakosta 24 ini sebelum Minggu Advent, Sinode gereja kita GKO menetapkan satu tema bagi kita dalam satu minggu ke depan, tunas Daud yang adil. Tunas Daud yang adil. Bapak Ibu Saudara, saya yakin dari tempat ini Bapak Ibu pernah mendengar, bahkan Bapak Ibu sendiri pernah membaca di Alkitab kita tentang gembala. Berbicara tentang gembala, saya membuatnya sini dilihat dari perjanjian lama dan perjanjian baru. Salah seorang penulis, Baker, menyatakan dalam bukunya, gembala itu dalam konteks perjanjian lama berasal dari bahasa Ibrani shamar, ya, yang artinya memelihara atau menjaga. Dalam konteks bangsa Israel, gembala itu dilihat dari sudut pandang sebagai seorang petunjuk jalan, memberi makan, merawat dan melindungi. Itu kita perhatikan, kita lihat dalam perjanjian lama. Kita masuk kepada perjanjian baru, di mana perjanjian baru menetapkan dua peranan gembala. Yang pertama, gembala itu berarti menggembalakan ternak, pemelihara ternak. Kalau kita ambil dari bahasa Yunaninya, diterjemahkan dari kata poimen, yang artinya gembala atau gembala kawanan ternak. Yang sementara peranan yang kedua, gembala adalah seorang pejabat rohania yang mengasah, membina secara rohani, berarti di sudut pandang agama dan bersifat ilahi. Berarti gembala itu memelihara, gembala itu memimpin, gembala itu menuntun, gembala itu mengenal, gembala itu mengasihi domba-dombanya. Kalau seorang peternak, seorang penggembala, kalau pada konteks masa kini biasanya orang ngangon, ya, pasti dia akan tahu peliharaannya. Entahkah itu sapi, entahkah itu kambing atau domba ataupun lembu. Tetapi pada saat ini Bapak Ibu kita harus masuk kepada masa kini, zaman ini, di mana gembala ini juga berhubungan dengan pemimpin di dalam keluarga, pemimpin di dalam sebuah organisasi, pemimpin dalam sebuah bangsa, pemimpin dalam sebuah gereja Tuhan pada saat ini. Kita jangan ambil dari kata ternak tadi, yang mengembalakan ternak tadi, bisa juga kepada aplikasi penerapan pada saat ini gembala-gembala yang saya sebutkan tadi. Dan besar harapan kita atas seorang gembala yang hadir, termasuk diri kita sendiri, diharapkan adalah seorang gembala yang benar-benar bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya. Berarti Bapak Ibu perlu tindakan, bukan hanya ucapan semata saja.
Makanya pada saat ini Bapak Ibu terkasih konteks Yeremia 23 ayat 1 sampai 6 ini saya hanya bagi 2 saja mengenai tindakan manusia sebagai gembala yang jahat di ayat yang pertama, dan yang kedua atas tindakan gembala yang jahat maka Allah bertindak sebagai gembala yang baik dari ayat yang kedua sampai ayat yang ke-6. Masuk yang pertama, tindakan manusia sebagai gembala yang jahat. Ayat yang pertama, firman Tuhan berkata, celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaanku hilang dan terserak. Teguran terhadap pemimpin Israel yang pada saat itu konteksnya bila kita perhatikan pasal 21 dan pasal 22 adalah para raja atau raja-raja yang tidak menjalankan tugas penggembalaannya, yang tidak menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya sebagai gembala yang baik dengan benar. Mereka membiarkan, mereka mengabaikan umat Allah. Kita buka juga di dalam Yehezkiel 34 ayat 1 sampai 6 sama. Para gembala Israel hanya mengambil keuntungan pribadi dari domba-domba Allah dan mereka tidak mengembalakannya. Mereka malah aktif mendatangkan keuntungan bagi diri mereka dari domba-domba mereka dan pasif bahkan abai dalam menjaga dan memelihara mereka. Artinya domba-domba itu tadi. Gembala yang jahat di ayat yang pertama, gembala yang lalai melaksanakan tugasnya. Hal ini juga menjadi teguran bagi saya, Bapak Ibu. Ya kan? Menjadi teguran bagi saya. Makanya ketika mempersiapkan ini bukan gampang-gampang. Allah terlebih dahulu menegur saya. Udah bagus enggak? Saya memimpin diri saya sendiri. Sudah bagus tidak? Saya mengembalakan diri saya sendiri sehingga boleh termultiplikasi dalam kehidupan berjemaat. Apalagi sekarang sudah musim-musimnya mutasi pendeta ya Bapak Ibu. Itu menjadi bahan koreksi bagi saya ke depan. Sanggup enggak menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai gembala sidang. Ya. Memimpin satu jemaat. Benar enggak saya jalankan tugas fungsi saya ditabiskan bulan 3, benar enggak saya jalankan dengan baik sebelum kena SP toh? Bahaya kalau sudah kena SP dari sinode. Bisa didisiplin saya berapa bulan kalau enggak menjalankan tugas dengan benar. Apalagi yang memiliki hidup dan kehidupan saya seluruhnya dihajar. Makanya istilah takut akan Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pernah seorang ibu, temannya mama saya panggil mak tua, satu punguan nepos-pos karena satu marga 2015 atau 2016. Ya kan? Saya memang selain mengajar juga aktif pelayanan, bantu-bantu teman ke penjara ataupun ya ikut aktif lah bantu-bantu pelayanan teman-teman saya. Pernah suatu ketika dia nyeletuk, maklumlah buru Batak toh. Karena dia tahu saya asal dari sekolah STT, sekolah agama, bahkan aktif juga pelayanan, dia bilang, kau itu jangan mak tua lihat kayak pendeta-pendeta sekarang ini. Kenapa mak tua? Kalau nanti misalnya dalam pelayananmu nggak perlu kau pilih-pilih jemaat yang kaya itu langsung kau layani, sementara yang rumahnya bertanah, beratapkan, peliwut, triplek, ya kan? Apa itu yang sekarang? Lupa saya yang terbuat dari pohon apa? Daun, itulah. Ya, ayam. Jangan kau pilih-pilih kasih.
Kenapa Matua berkata seperti itu? Sekarang memang real udah di depan mataku. Ada orang yang bersaksi samaku, giliran di rumahku kenapa Amang ini nggak datang? Ternyata itu sudah dipersiapkan Tuhan Bapak Ibu dari 2019 sampai 2022 ini menjadi teguran bagi saya supaya benar-benar bertanggung jawab terhadap domba-domba yang telah Allah percayakan nantinya bagi saya. Tidak pilih kasih, semua sama rata. Jangan karena uang, bermobil mewah, beratapkan gedung mewah, langsung isi titik-titiknya sendiri. Sementara ada jemaat yang menderita karena sakit penyakitnya, sementara ada jemaat yang mengeluh karena problematika kehidupannya. Dilihat bagaimana bentuk rumahnya. Semua sama rata. Jangan sampai mereka juga tersesat domba-domba ini yang memerlukan peranan gembala sidangnya dalam kehidupan berjemaat hari lepas hari. Berat Bapak Ibu, berat, tetapi tetap berada pada koridornya Tuhan. Kalau enggak berdasarkan koridornya Tuhan, Allah yang langsung turun tangan menghajar saya. Bila itu saya lakukan tidak benar di mata Tuhan ataupun di mata jemaat yang saya pimpin misalnya. Seperti yang saya katakan tadi juga, pemimpin di gereja termasuk juga pemimpin di keluarga, pemimpin di bangsa ini. Kita masuk kepada pemimpin di keluarga. Seorang ayah menekankan supaya melakukan kebaikan dalam kehidupannya, tetapi dia sama sekali tidak benar-benar mengarahkan anaknya itu untuk selalu berada di dalam koridornya Tuhan. Urusan sekolah minggu urusan mama, bapak pengatur di rumah ini. Urusan ibadah rentar, mamamu yang antar. Urusan ibadah pemuda itu urusan semua. Padahal orang tua itu ada ayah dan ibu, amin. Bukan hanya ibu, Bapak Ibu, ayah dan ibu. Tetapi kalau dikatakan pergi ke Lapo paling cepat. Tapi kalau bawa anaknya pergi ke gereja, ho mak, maksudnya bahasa Batang kaulah mak. Dua sifat saja kalau misalnya pertangyangan di rumah yang ditunjuk kaum ibu. Halo bapak-bapak yang ada di gereja, saya memang belum bapak-bapak, tapi firman Tuhan ini menyentuh hati kita semua kaum pada saat ini. Ya kan? Jangan. Tadi saya udah kena toh, sekarang kena kepada keluarga saya juga. Ya. Itu Bapak Ibu. Lalu yang kedua, kita perhatikan tindakan Allah sebagai gembala yang baik di ayat yang kedua sampai yang keenam. Pertama di ayat yang kedua B, Allah menghukum mereka, para gembala tadi yang tidak memelihara domba Allah dengan baik. Lalu tindakan Allah sebagai gembala yang baik yang kedua, Allah mengumpulkan mereka kembali. Di ayat yang ketiga, betapa besarnya tindakan kasih Allah kepada umat yang mengumpulkan mereka yang tercerai-berai dan dibiarkan oleh pemimpinnya. Sebenarnya di dalam Yeremia 23 ini adalah nubuatan, termasuk di ayat yang ketiga ini nubuatan terhadap kembalinya Israel dari pembuangan di Babel dan akan kembali membangun bangsa dan kehidupan mereka. Allah akan mengembalikan ke negeri asal mereka dan terus berkembang serta bertambah banyak. Itu yang pertama. Allah mengumpulkan mereka. Bila kita bersama-sama membuka Mazmur 23, Tuhan gembalaku yang baik, yang menuntun aku ke air yang tenang, ada kata padang. Itu juga Bapak Ibu termasuk di ayat yang ketiga ini. Allah yang bertindak menghukum, Allah juga yang bertindak mengumpulkan.
juga yang membuat ketenangan di dalam hidup mereka. Demikian juga pada saat ini Allah juga yang memberikan ketenangan di dalam kehidupan kita. Lalu kita perhatikan yang ketiga, tindakan Allah sebagai gembala yang baik, Dia mengangkat dan menumbuhkan pemimpin yang adil. Ayat 4 sampai 6. Mengangkat gembala, pemimpin-pemimpin yang takut Tuhan, menjadi wakil Allah di tengah-tengah bangsa Israel, menggembalakan umat dengan benar. Ya, kalau pada saat ini penerapannya gembala-gembala yang ada di gereja, etok menuntun jemaat. Lalu di bagian yang ketiga, bagian yang keduanya menumbuhkan pemimpin yang adil. Inilah tema kita Bapak Ibu, tunas Daud yang adil. Ini masuk kepada tema kita, nubuatan yang menunjukkan harapan bangsa Israel dan pada kita pada saat ini mengenai Kristus Yesus Tuhan kita. Salah seorang membaca Wahyu 22 ayat 16. Wahyu 22 ayat 16. Bila sudah dapat berdiri, bacakan untuk kita semua Wahyu 22 ayat 16. Ya, silakan Ibu. Terima kasih Bu, Tuhan memberkati. Amin. Wahyu 22 ayat 16, Yesus Kristus adalah tunas Daud yang adil. Berarti apa Bapak Ibu? Kristus Yesus itu sendiri yang mana Dia dikuduskan oleh Allah dan diutus ke dalam dunia ini untuk menjalankan tugasnya, menebus kita dari lumpur dosa. Kristus Yesus sendiri adalah yang benar. Dan kita sebagai umat yang dimenarkan oleh darah Kristus itu. Kristus itu sendiri memerintah dengan bijaksana. Memerintah dalam hati dan jiwa kita. Sehingga jiwa kita diam dengan tentram. Kristus Yesus itu sendiri menghadirkan kebenaran yang kekal. Sekali lagi, di luar tunas adil Daud yang adil ini tidak ada kebenaran yang kekal, hanya di dalam Kristus Yesus. Yohanes 10 ayat 1 sampai 21, Tuhan adalah gembalaku yang baik. Kristus Yesus Tuhan kita yang menenteramkan jiwa kita. Kita tahu Dia adalah juru selamat kita Bapak Ibu. Di luar Dia tidak ada Kisah 4 ayat 12, tidak ada keselamatan di luar Kristus Yesus Tuhan kita. Dia gembala kita yang baik, membuat kita tenang. Apapun badai hidup yang terjadi pada saat ini, semuanya taruhkan bawah kaki Kristus Yesus, maka akan selesai karena kita bergantung kepada Raja yang adil tersebut. Sekalipun kita berdosa, tapi Dia selalu tunjukkan kasih dan keadilannya itu melalui mati di atas kayu salib. Jadi dari konteks Yeremia 23 ayat 1 sampai 6 ini Bapak Ibu, kita perhatikan yang pertama, tindakan manusia sebagai gembala yang jahat. Lalu yang kedua kita perhatikan tindakan Allah sebagai gembala yang baik, menghukum, mengumpulkan, mengangkat, dan Dia sendiri dalam anaknya Kristus Yesus tunas adil yang adil dan benar. Mengharapkan kepada kita yang hadir pada saat dalam ibadah kita agar menjadi pemimpin gembala baik di rumah kita, di gereja, bahkan organisasi apapun
bahkan pekerjaan kita, belajar dari gembala yang baik, gembala yang agung, tunas Daud yang adil. Kalau enggak belajar dari dia, Bapak Ibu, ada saja ya yang tidak baik terjadi karena kita enggak berada dalam koridornya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kembali kita akan berdiam sejenak, akan mendengarkan saksian pujian dari seorang pemuda. Bung Oki, dipersilakan. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuhku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu, darahnya kudus. Maka jiwaku pun
memujimu, sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Terima kasih Bung Oki untuk persembahan pujiannya. Tuhan Yesus memberkati. Saat ini kita naikkan syafaat kita kembali berdoa, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu yang boleh kami baca dan renungkan di saat ini. Engkau gembala kami yang agung, gembala yang baik, tunas Daud yang adil, yang selalu menuntun, memimpin, bahkan menyelamatkan kami domba-domba-Mu. Tiada yang seperti Engkau ya Tuhan dalam kehidupan ini. Oleh karena itu Bapa, biarlah melalui pengembalaan-Mu yang langsung dari kami juga boleh menerapkannya dalam kehidupan kami, termasuk pada diri kami sendiri, bahkan dalam keluarga kami, organisasi kami, bahkan dalam gereja kami. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu termaterai di hati seluruh umat-Mu, terlebih lagi menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Bapa yang baik, sendengkan telinga-Mu untuk setiap syafaat kami pada saat ini. Hamba-Mu berdoa untuk keluarga Bapak Ferry Tampu Bolon, keluarga Bapak Wilhelmus Edwiori, keluarga Bapak Willem Misa, keluarga Bapak Yani Ferdinand Talaen, keluarga Bapak Andreas Heri Putranto, keluarga Bapak Ronald Sahat Lumban Tobing, keluarga Bapak Demetrius Taneo, keluarga Bapak Dionisius Tameon, keluarga Saudara Daniel Denis Suasono, keluarga Ibu Magdalena Dadiara. Berkati keluarga-keluarga ini Tuhan, biarlah terus menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang saling mengasihi sebagaimana Kristus mengasihi mereka. Kehidupan mereka selalu bergantung, berharap, berserah kepada Tuhan saja. Atas segala masalah hidup, Tuhan yang campur tangan. Semuanya akan terselesaikan karena kami punya Allah yang luar biasa dan dahsyat. Hamba-Mu juga berdoa untuk saudara-saudara, Bapak Ibu yang merayakan ulang tahunnya, dalam ucapan syukurnya kepada Bapak Joni Tiwo, Saudara Abraham Franklin Senduk, Clarin Novena Gea, Saudara Stephen George Cliff Siwabesi, Saudari Dameria Nova Sigalingging, Samuel Griffith Hendrianto, Saudari Meida Wati Sinurat, Bapak Cornelis Ularupun, Saudari Wilhelmina Deborah Tetelepta, Saudari Novi Widyaningsi, Saudari Esterlita Putri Pratama, Bapak Domens Lesil, Bapak Penatua Agung Budi Kapri Kurniawan, Sofia Alexandra Paulina Sitompul, Saudari Herlin Anastasia Latu Perisa, Bapak Penatua Hengki Rudolf Makatipu, Saudara Dodi Martin Sitorus. Berkati mereka dengan pertambahan usia mereka dengan berlimpah-limpah ya Tuhan. Yang berkeluarga terus menjalankan peranan dan tanggung jawabnya dengan baik, dengan mengandalkan Tuhan. Yang masih sekolah diberkati, bahkan kuliah, bahkan mencari kerja. Tuhan yang selalu berkati dan sertai. Campur tangan-Mu yang diperlukan Tuhan. Biarlah kehidupan mereka juga semakin dekat kepada Engkau Allah yang hidup. Berkati pertumbuhan iman jemaat Tuhan GKU Depok 1 dari semua kalangan usia, anak-anak sampai usia emas. Biarlah mereka terus bertumbuh imannya Tuhan. Bahkan dengan pertumbuhan iman mereka itu mereka juga boleh menjadi pewarta sabda Tuhan di keluarga mereka sendiri. Agar semua keluarga-keluarganya juga mengalami pertumbuhan iman yang sama. Dan biarlah Tuhan setiap ibadah-ibadah yang diadakan di GKU Depok 1 mereka boleh ikuti dengan baik dan Tuhan yang ditinggikan. Berkati Bapak Ibu majelis, hamba Tuhan, pekerja gereja beserta keluarga masing-masing,
Apa yang telah Tuhan percayakan bagi kami, biarlah kami kerjakan dengan baik dan benar, dengan sukacita, dengan tulus, ikhlas, dan kami hanya mengandalkan Tuhan saja. Terlebih lagi kesatuan hati yang diperlukan Tuhan. Segala perbedaan pendapat itu tidak menghancurkan jalannya organisasi yang ada di Majelis GKU Depok 1. Semua ada solusinya karena Tuhan sendiri mengajarkan kami untuk selalu berdampak dalam damai sejahtera-Mu. Bahkan anak-anak Tuhan yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan berkati. Tuhan yang selalu memberikan jalan petunjuk bagi mereka. Biarlah Bapa, di dalam kelelahan mereka dalam pencarian kerja, Tuhan tidak tinggalkan mereka, itu yang mereka pegang Bapa. Mereka akan mendapatkan pekerjaan, akan terpenuhi segala kebutuhannya dalam kehidupannya. Bahkan yang mencari pasangan hidup, Tuhan berikan yang seiman dan yang sepadan. Keluarga yang mendambakan keturunan, Tuhan berkati. Kerinduan mereka ini pasti Tuhan dengar, pasti Tuhan jawab. Bahkan Bapak Ibu, buat ibu yang sedang mengandung, Tuhan berkati janin yang ada dalam kandungannya, hingga masa persalinan nanti semua berjalan dengan baik. Berkati Tuhan Bapak dan ibunya sehat, bapaknya juga kuat dalam mencari nafkah. Berkati juga janda, duda, dan lansia. Pemeliharaan Tuhan selalu dinyatakan bagi orang tua kami lansia lanjut usia ini, usia emas ini, bahkan untuk orang tua tunggal dalam peranannya sebagai ayah dan ibu, Tuhan juga tetap berkati. Biarlah mereka tetap mengandalkan Engkau saja dalam membimbing, dalam mendidik anak-anaknya yang terkasih, membawa di jalannya Tuhan. Bahkan untuk mereka yang telah meninggalkan Tuhan, Tuhan panggil pulang kembali. Kami rindu Tuhan agar mereka juga menikmati keselamatan yang dari Engkau. Bangsa negara Indonesia, pemerintahan Jawa Barat, pemerintahan kota Depok, kecamatan, kelurahan, RT, RW yang ada di Depok ini, Tuhan berkati. Biarlah pemerintahan kami yang takut akan Tuhan bijaksana. Segala bentuk terorisme, radikalisme, separatisme, apapun itu bentuknya Tuhan, intoleransi juga, biarlah semakin dipulihkan Tuhan. Semuanya cinta damai, cinta kasih yang diterapkan dalam kehidupan berbangsa ataupun di dalam setiap daerah di mana tempat kami juga tinggal. Tuhan, hentikan wabah virus corona ini tidak berkembang lagi dan semua akan normal kembali. Perjamuan kudus akhir tahun 4 Desember Tuhan berkati. Biarlah kami persiapkan diri dengan baik, para pelayan-Mu, bahkan jemaat-Mu juga menyiapkan hatinya dalam menerima perjamuan itu. Natal sekolah minggu 10 Desember, Natal Remtar 11 Desember, Natal jemaat 17 Desember, Tuhan campur tangan, segala persiapan-persiapan dilakukan, Tuhan berkati. Berikan ingatan-ingatan yang tajam untuk setiap tampilkan kami nanti di Natal ini, biarlah Tuhan saja yang ditinggikan dan dimuliakan. Bersyukur untuk rapat kerja kemarin boleh berjalan dengan baik dan lancar. Untuk RMJT juga 18 Desember kami tetap serahkan dalam tangan pengasihan Tuhan. Semua berjalan dengan baik dan lancar, semua boleh mempersiapkan diri dengan baik, dan Tuhanlah yang diandalkan, memberikan kekuatan dalam persiapan-persiapan ini. Jemaat yang sakit ataupun pemulihan, Ibu Sumi Hartobing, Ibu Lemina Turnip Sialoho, Ibu Josina Mairuhu, Ibu Fransina Mairuhu, Ibu Novi Alex, Ibu Sudarman, Ibu Damaris Marpaung, Ibu Juliana Mairuhu, Bapak Sugito, Bapak Hari Leisina, Bapak Teddy Sianturi, Saudari Dinar Perdede, anak Krista Belgea, Ibu Tri Handini. Tuhan, Engkau menjamah, menyembuhkan oleh kuasa bilur darah-Mu Tuhan. Kesembuhan itu menjadi milik mereka. Pengharapan iman mereka tetap teguh di dalam Engkau atas segala sakit penyakit ini. Jangan biarkan iman mereka lemah Tuhan, tapi mereka semakin kuat karena punya Allah yang dahsyat dan luar biasa. Berkati Bapak Ibu Saudara yang hadir dalam ibadah ini, seluruh aspek kehidupannya Tuhan yang perhatikan, Tuhan yang campur tangan. Dalam setiap kegiatan kami sepanjang 1 minggu ini kami berserah kepada Engkau, Engkau berjalan bersama kami, kami aman di dalam Engkau. Berkati Bapak Ibu Saudara yang boleh melayani Tuhan pada saat ini, apapun pelayanannya, biarlah Tuhan selalu ingatkan, sekalipun hal yang terkecil kami lakukan dalam pelayanan gereja di GKU Depok 1 ini, biarlah kami lakukan semua dengan sukacita, dan hanya nama Tuhan saja yang ditinggikan dan diagungkan. Terima kasih Bapa yang baik. Inilah seru doa kami kepadamu di pagi ini. Engkau mendengarkannya demi Kristus Yesus yang telah mengajar kami doa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu.
Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, Saudara, kami jemput untuk bangkit dan berdiri. Kidung Keesan 525 bait yang pertama dan kedua, kuperlukan juru selamat. Bapak Ibu, Saudara, kembalilah ke dalam kenyataan hidupmu sehari-hari. Taatilah firman Tuhan yang telah kita dengar tentang tunas Daud yang adil tadi. Nyatakanlah kasih Tuhan Yesus Kristus bagi sesama insan dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus akan menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin. Jemaat bersaat teduh. Majelis jemaat mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.